Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kalau Fratesi dimainkan, Inter membutuhkan penyerang yang rajin turun ke belakang, rajin membantu build up. Dan menurut gua yang cocok untuk hal ini adalah Alexis Sanchez. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin pertandingan Liga Champion kemarin. Walaupun ini sebetulnya sudah terlewat ya. Mohon maaf, kemarin setelah nonton tiba-tiba tenggorokan gue nggak enak, jadi baru sempat bikin konten di hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Oke deh, langsung aja yuk kita cerewetin partai melawan Salzburg yang menurut gua ini menunjukkan bahwa no easy games ya di Liga Champion. Semua partai selalu ada kesulitannya tersendiri. Walaupun kalau dilihat-lihat nih, Salzburg itu kan dari Liga antah berantah ya, dari Liga Austria. Sedangkan Inter dari Liga Italia Serie A, 5 liga besar Eropa. Tetapi pertandingan kemarin malam berlangsung sangat sengit. Salzburg tampil ngotot banget, energik selama 90 menit konsisten. Terlebih di 15 menit awal babak pertama dan di 15 menit awal babak kedua, Salzburg sangat amat tajam. Contohnya di awal babak pertama mereka langsung membombardir pertahanan kita dan mereka mendapatkan satu shot on goal ya dari sisi kiri pertahanan kita. Beruntung masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jan Sommer. Tetapi untungnya perlahan tapi pasti kita mulai menemukan ritme permainan dan akhirnya di babak pertama kita justru unggul 1-0 melalui gol Alexis Sanchez. Menurut gue teman-teman, gol pertama kita ini pola serangannya, pola build up-nya cukup unik ya, karena diawali justru oleh Lautaro Martinez. Penyerang kita turun sangat jauh, hampir sampai ke tengah lapangan. Lautaro Martinez mengirimkan bola ke Calhanoglu, lalu Calhanoglu kasih bola ke Mkhitaryan. Nah, dari Mkhitaryan inilah kemudian bola dikirimkan ke kotak penalti, maksudnya ke Fratesi, tapi bola lepas. Untungnya di belakang Fratesi ada Alexis Sanchez yang mampu menyelesaikan peluang dengan sangat amat baik. Jadi hal menarik pola serangan yang unik dari gol pertama kita adalah pertukaran posisi antara Lautaro Martinez dan Fratesi ya. Lautaro Martinez penyerang utama kita yang paling haus gol, yang biasanya udah standby di kotak penalti, justru mundur sangat jauh, hampir sampai ke tengah lapangan. Dan posisinya Lautaro Martinez justru digantikan oleh Fratesi yang sudah standby menunggu umpan dari Mkhitaryan. Dan memang inilah kelebihan atau karakteristik Fratesi yang coba dimaksimalkan oleh Inzaghi ya, pergerakan vertikal, pergerakan menusuk ke kotak penalti lawan. Pergerakan vertikal Fratesi ke kotak penalti Salzburg juga terjadi di gol kedua kita ya, ketika dia dilanggar di kotak penalti. Itu berawal dari Bastoni di sisi kiri mengirimkan umpan crossing ke kotak penalti. Nah, di kotak penalti Salzburg ada 3 pemain Inter, yaitu Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, dan Fratesi. Nah, yang menjadi menarik adalah Alexis Sanchez walaupun dia ada di kotak penalti, tetapi ada di pinggir-pinggir, jauh. Dia justru menarik back-back lawan supaya mengikuti dia ke arah pinggir. Sedangkan Fratesi, gelandang kita, justru posisinya tepat berada di depan gawang Salzburg. Nah, di posisi itulah kemudian Fratesi mendapatkan umpan dari Bastoni, kemudian dilanggar dan menghasilkan gol penalti dari Hakan Calhanoglu. Lalu untuk gol semata wayang dari Salzburg terjadi di 15 menit awal babak kedua. Seperti yang gue sampaikan di awal tadi bahwa Salzburg sangat berbahaya di 15 menit awal babak pertama dan di 15 menit awal babak kedua. Di 15 menit awal babak pertama mereka dapat shot on goal dan di 15 menit awal babak kedua mereka justru mendapatkan gol. Gol Salzburg ini lahir dari serangan balik ya, dan penyerang mereka Simic berhasil menarik 2 center back kita. Bastoni dan De Vrij terpancing ya, mereka berdua menempel satu penyerang sehingga pemain Salzburg lainnya tanpa pengawalan. Dengan hasil ini teman-teman, Inter berada di puncak klasemen dengan Sociedad, poinnya sama 7. Ini Sociedad di luar dugaan mampu menang di kandangnya Benfica. Benfica bisa jadi jelek gini teman-teman, kenapa ya? Tetapi menurut gua Inter harusnya bukan cuma sekedar mengincar lolos ya. Inter harusnya bisa lolos di grup ini sebagai pemuncak klasemen agar Inter bisa menghindari lawan-lawan sulit di babak 16 besar nanti. Kemudian catatan menarik yang gua buat dari pertandingan lawan Salzburg kemarin malam. Catatannya pertama, Dumfries dan Bastoni menurut gua tampil sangat buruk di partai lawan Salzburg. Terlebih Dumfries ya, kembali ke setelan pabrik, banyak banget back pass, dia takut-takut menusuk ke kotak penalti lawan. Haduh, semoga performa buruk Dumfries ini nggak berlanjut di pertandingan berikutnya. Lalu catatan gue yang kedua, Augusto tampil 90 menit untuk pertama kalinya dan dia sangat membayar kepercayaan Inzaghi, tampil sangat bagus, dia gigih dalam bertahan,
penetrasi menyerangnya juga bagus. Menurut gua cepat atau lambat Augusto akan segera mencetak gol untuk Inter. Dan gua melihat Augusto ini layak banget lah mendapatkan menit bermain lebih, mendapatkan menit bermain yang setara antara Augusto dan Di Marco. Lalu catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Fratesi yang tampil sangat baik. Dia terlibat di semua gol kita. Di gol pertama, gerakan Fratesi di kotak penalti itu menarik perhatian bek-bek lawan sehingga Alexis Sanchez berdiri bebas. Lalu di gol kedua kita, Fratesi dilanggar di kotak penalti. Sebetulnya Fratesi punya kesempatan juga memberikan satu assist, sayangnya tipis banget itu, dia dianggap offside. Dan di pertandingan kemarin melawan Salzburg, Fratesi menunjukkan bahwa dia adalah gelandang yang memiliki karakteristik unik, karakteristik yang tidak dimiliki oleh gelandang-gelandang Inter yang lain, yaitu dia punya kecenderungan bergerak vertikal dan membuat aksi-aksi berbahaya di kotak penalti lawan. Tetapi teman-teman, karakteristik unik dari Fratesi ini membuat dia jarang banget terlibat di build up kita. Fratesi lebih banyak terlihat bergerak tanpa bola. Dan ini terbukti banget dari catatan statistik. Ini kita coba bandingin ya. Catatan statistik Fratesi, dia bermain 90 menit kemarin lawan Salzburg, cuma menyentuh bola 31 kali teman-teman. Coba bayangin teman-teman, 90 menit seorang gelandang cuma sentuh bola 31 kali. Ini karena Fratesi memang lebih banyak bergerak tanpa bola. Bahkan passingnya cuma 16 kali teman-teman. Dan yang akurat cuma 9. Jadi passing akurasinya Fratesi di lawan Salzburg itu cuma 56%. Aduh, ini dikit banget sebetulnya. Lalu kita coba bandingkan Fratesi yang bermain 90 menit, kita bandingkan dengan Barella dan Mkhitaryan yang masing-masing cuma bermain 45 menit ya. Mkhitaryan main 45 menit nyentuh bolanya 34 kali teman-teman. Sedangkan Fratesi main 90 menit, main 2 kali lipatnya ya untuk durasinya, tetapi sentuh bola cuma 31 kali, beda tipis, bahkan kalah dari Mkhitaryan. Kan nggak masuk akal sebetulnya. Dan total passing dari Mkhitaryan 27 kali, akuratnya 24. Jadi passing akurasinya mencapai 89%. Sedangkan Fratesi passing akurasinya 56%, parah banget. Sedangkan untuk Barella nggak beda jauh dengan Mkhitaryan, main 45 menit, sentuh bola 43 kali, jauh lebih banyak. Kemudian total passing yang dia lakukan 36 kali, akuratnya 30. Barella main cuma 45 menit, passing yang tepat sasaran itu 30 kali. Sedangkan Fratesi main 90 menit, passing yang akurat cuma 9 kali. Aduh, parah banget. Jadi Fratesi ini memang unik ya. Menurut gue gaya bermainnya lebih kayak second striker lah, lebih seperti striker bayangan. Sehingga menurut gue teman-teman, efektivitas gaya bermain Fratesi ini sangat bergantung dari siapa striker yang dipasang oleh Inzaghi ya. Kalau Fratesi dimainkan, Inter membutuhkan penyerang yang rajin turun ke belakang, rajin membantu build up. Dan menurut gue yang cocok untuk hal ini adalah Alexis Sanchez. Kemudian catatan yang lainnya, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, Darmian dan Aslani tampil bagus dari bangku cadangan ya. Darmian sangat solid membantu pertahanan di sisi kanan, walaupun dia sebagai wingback kayaknya udah lupa cara menyerang, tetapi defense-nya kemarin malam sangat amat solid. Dan yang paling gue suka, Aslani bener-bener memberikan tambahan tenaga di lini tengah, gigih banget dalam melakukan penetrasi dan merebut bola. Dan bahkan Aslani hampir aja tuh mencetak gol dari tengah lapangan ya. Dia melakukan tendangan spekulasi first time. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan